Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di sesi yang ketiga sebagai kelanjutan dari sesi yang pertama dan sesi yang kedua. Di minggu yang kedua ini ya, pada sesi ini kita akan membahas masih ya basic concept of quality, tentang how to define quality ya, bagaimana kita bisa mendefinisikan mutu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang penting ya. Kemampuan kita mendefinisikan mutu sebuah produk yang tadinya bersifat subjektif menjadi lebih terukur. Tentunya ini perlu menggunakan atribut-atribut tertentu. Nah, atribut-atribut tersebut bisa tergolong atau termasuk ke dalam beberapa dimensi mutu yang nanti akan kita pergunakan ya. Jadi ada berapa ini? Ada 9 dimensi mutu yang bisa digunakan untuk mewadahi banyak atribut mutu dari sebuah produk. Kita akan menggunakan rujukan dari David Garvin yang paling banyak dipakai oleh peneliti untuk mengembangkan atribut-atribut mutu dari beberapa dimensi yang telah diusulkan oleh Garvin. Yang kita bahas pertama ini adalah dimensi mutu untuk produk yang berupa barang. Jadi di minggu pertama kita kan sudah mendiskusikan bahwa produk itu ada dua, ada barang, ada layanan ya. Nah, ini adalah dimensi mutu untuk yang produk berupa barang. Jadi menurut Pak Garvin ini ada 9 dimensi. Yang pertama adalah performa, yang kedua fitur, yang ketiga reliability, yang keempat conformance, yang kelima durability, yang ke-9 serviceability, yang ke-7 estetik, yang ke-8 safety, yang ke-9 other perception. Kita mulai dari yang pertama ya, performance. Jadi dimensi performance. Performance itu adalah basic operating karakteristik. Jadi karakteristik operasi dasar. Jadi kalau kita membeli sebuah barang, itu sebenarnya apa toh yang diharapkan dari barang tersebut? Misalnya kita membeli televisi, apa yang diharapkan ketika kita membeli televisi? Gambarnya jernih, tajam, nyaman, atau suaranya kenceng, ngebas, atau bentuknya. Nah, yang masuk ke dalam performance yang mana? Ambil contoh ya, karena ini televisi, tentu yang kita pentingkan adalah gambarnya. Jangan sampai kita membeli televisi, suaranya bagus, ngebas, enak, tapi gambarnya buram atau nggak ada gambarnya. Itu bukan televisi ya, itu namanya radio ya. Jadi basic operating karakteristik. Jadi kalau kita membeli barang, maka apa yang paling utama dari yang kita cari? Jangan yang lain-lain itu masuk dalam performance. Kemudian yang kedua fitur. Ya, fitur itu adalah extra item yang ditambahkan untuk melengkapi karakteristik basic.
Jadi misalnya apa? Suara, ya kalau kita beli televisi ya, itu atributnya apa? Suaranya stereo misalnya. Terus kemudian ada subwoofernya, itu kan atributnya. Ya, untuk atribut dari feature itu sendiri. Terus apalagi? Kita tambahkan saja yang sesuai dengan produk yang kita beli. Jadi ingat, feature itu adalah karakteristik tambahan yang bisa melengkapi karakteristik dasar. Yang ketiga adalah reliability atau keandalan. Ya, jadi di sini dijelaskan probability product will operate over time. Tapi bisa saja reliability itu adalah semacam karakter yang bisa menunjang performance dan durability sebuah produk. Untuk gampangnya begitu. Misalnya begini. Ketika kita membeli televisi, kita lihat, wah, LED-nya. Anda pegang. Solid ya, tapi ini tidak murahan. Anda lihat bahan yang digunakan untuk list pinggirnya itu ya, untuk membungkus panel LED-nya itu, plastiknya tidak tipis, tidak rapuh, sehingga dia mendukung, wah ini produk ini andal ini ya. Kalau performanya bagus, percaya, karena dibangun dengan menggunakan bahan yang berkualitas, bisa awet nih, tahan lama. Itu namanya reliability. Jadi karakteristik yang bisa mendukung performance dan durability. Kemudian yang keempat adalah dimensi conformance. Conformance itu kesesuaian dengan standar. Sesuai enggak dengan yang tertulis di labelnya. Kalau ini begini, misalnya low watt, apa benar low watt? Sesuai dengan kebutuhan Anda, ya, itu conformance. Contohnya atributnya begitu, misalnya hemat energi, ya toh, tahan panas. Nah. Terus yang kelima ada yang namanya dimensi durability. Kalau ini kan daya tahan ya, lifespan, ya, jadi umur dari produk tersebut seberapa lama, termasuk umur dari spare partnya. Oh, tahan lama ya. Yang lainnya 5 tahun, ini 10 tahun. Yang lainnya LED-nya 5 tahun, ini bisa 15 tahun. Itu durability. Yang keenam adalah dimensi serviceability. Di sini jelas ya, kemudahan untuk mendapatkan repair, speed and competence of repairs. Jadi mudah kalau misalnya ada kerusakan, spare partnya mudah, terus kemudian ahlinya banyak, ya, harganya juga terjangkau. Ini serviceability ya. Kemudian yang ketujuh, dimensi estetik. Apa saja? Ya kalau misalnya beli televisi ya, kan bisa kan bentuknya, warnanya, ya, simbol-simbolnya, ya. Jadi itu estetik. Jadi yang ada unsur keindahan seni lah. Itu menurut persepsi Anda apa? Masukkan ke atribut estetik. Kemudian yang kedelapan itu safety. Aman, freedom from injury or harm. Jadi ini aman nggak ya? Jangan-jangan kena tetesan air hujan saja sudah konslet gitu ya. Atau ada bagian tertentu yang terbuka sehingga bisa berbahaya. Ini safety. Ya, gampang panas atau bisa meledak. Ah, ini bahaya ini. Ini kan dimensi kan ya. Kemudian yang ke-9 itu ada perception. Nah, ini
persepsi lainnya ini tergantung kepada pelanggannya, karena sifatnya subjektif. Jadi biasanya produk yang punya brand name yang sudah ternama itu punya kesan tersendiri oleh pelanggan. Misalnya merek Panasonic, merek Samsung, misalnya kalau televisi ya, itu kan punya brand. Misalnya yang aman untuk mata itu merek apa? Ya, yang warnanya tajam, dinamis, tapi lembut, itu merek apa? Yang suaranya bagus, walaupun warnanya nggak bagus-bagus amat, itu merek apa? Itu kan pelanggan sudah punya persepsi sendiri. Di samping ada yang faktor lain tentang advertising, ada iklan. Ya, merek apa yang gencar beriklan sehingga dia akan mengubah perilaku, keputusan membeli dari pelanggannya. Nah, ini adalah dimensi mutu untuk produk berupa barang menurut Pak Garvin. Jadi Anda bisa merujuk ke sini kalau ingin mendefinisikan mutu sebuah produk. Tidak harus 9 ya. Yang Pak Garvin menuliskan 9, tapi Anda tidak harus 9. Karena produk itu kan macam-macam. Kalau produk kerupuk masa 9? Ya. Kalau produknya misalnya ikan kaleng, daging kaleng mungkin bisa 9. Tapi kalau tempe tahu masa bisa 9? Ya bisa saja, tapi mungkin juga bisa kurang. Mungkin sampai 6 atau 5. Tidak apa-apa, yang penting itu definisinya itu terukur. Ya, jadi sekarang hindari menilai sebuah produk hanya dengan menggunakan subjektivitas Anda, seperti membeli buah-buahan, kemudian hanya berfokus kepada kesegaran dan rasa, padahal yang lain-lain itu masih banyak. Dan itu perlu didefinisikan, sehingga memang benar-benar terukur dan ilmiah. Gitu ya. Oke, itu untuk yang dimensi produk berupa barang. Kemudian bagaimana kalau misalnya dimensi produk berupa layanan? Nah, ini berbeda dari produk yang sebelumnya. Karena layanan itu tidak semata-mata barang, ada perilaku, maka dimensinya juga berbeda. Ya. Di sini ada 7 dimensi. Yang pertama time and timeliness. Atributnya apa? Lama antri. Kemudian completed on time. Ya, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan, cepat enggak? Itu dimensi yang pertama. Yang dimensi yang kedua adalah completeness. Ya, customer get all they ask for. Jadi customer itu mendapatkan apa saja yang mereka minta itu. Ya. Jadi kalau ke warung pesan variasi begini, oke, kita siap. Ya. Jadi variasinya itu memuaskan pelanggan kita. Ya. Kalaupun nggak ada, kita bisa kasih reasoning bahwa ini begini sehingga tidak kalah enaknya dengan yang diinginkan. Itu namanya completeness. Ya. Jadi membuka banyak alternatif variasi rasa, misalnya kalau misalnya ini adalah produknya berupa warung gitu. Kemudian yang ketiga dimensi courtesy. Courtesy itu ada treatment by employees. Jadi bagaimana kita memperlakukan pelanggan kita. Keramah tamahan, sopan itu membuat pelanggan kita menilai layanan kita itu bermutu. Dan sebaliknya ya. Yang keempat konsistensi. Same level of service for all customer. Jadi ini konsisten gitu ya. Tiap waktu kalau misalnya
pelayanannya itu ramah, sopan, enak, masakannya bersih, tempatnya itu dari waktu ke waktu selalu begitu. Nah, sekarang itu enak, besok terus agak nggak enak. Besoknya lagi enak, besoknya lagi nggak enak sekali, ya itu nggak konsisten namanya. Sekarang ramah, nanti sore ganti shift agak galak, itu namanya nggak konsisten. Ya, yang kelima adalah accessibility and convenience. Jadi bagaimana customer kita itu mudah mengakses apa yang dia butuhkan. Gitu, mau ke kamar mandi gampang. Gitu, mau nonton TV ya enak, jelas, enggak TV, enggak ruangannya besar, TV-nya kecil. Nyaman, jadi untuk ruangan mendukung, meja kursi ergonomis gitu ya, sirkulasi udara oke. Ya tidak terganggu dengan suara di luar, itu namanya convenient. Kemudian keempat, accuracy, perform right every time. Jadi ketepatan ya, ketepatan. Jadi apa yang tertulis itu ya sesuai dengan yang disajikan. Ya. Jadi kalau bakso ada udangnya ya ada udangnya, tulisannya ada udangnya. Jangan kemudian disajikan yang selain udang atau udangnya sedikit sekali sehingga hampir nggak terasa, itu nggak akurat namanya ya. Besar namanya tapi tidak sesuai dengan nyata. Yang ketujuh, responsiveness, jadi reaction to unusual situation. Jadi bagaimana kalau misalnya ada situasi yang tidak diduga, responnya bagaimana? Gitu. Misalnya kalau masakannya tumpah karena keteledoran customer, bagaimana menanggapinya? Apa marah-marah atau gimana? Itu responsiveness. Ya. Atau apalah, ya ada komplain misalnya, oh ini rasanya kok begini, ini kok ada semutnya besar ada di sini, gimana responsnya, gimana itu? Ya, atau apa sajalah ya situasi yang unusual. Nah itu contoh ya, contoh di warung ya yang ada layanannya. Jadi dengan mengenalkan dimensi-dimensi ini, nanti Anda ke depan itu harus lebih terukur kalau misalnya ingin menilai kualitas atau mutu dari produk, baik barang maupun layanan. Di riset-riset pun nanti akan seperti ini. Ya. Jadi ini Anda akan bertemu dengan atribut yang mungkin mewakili dari banyak dimensi yang disajikan oleh Pak Karvin. Ya. Ini di banyak paper nanti akan begitu. Sehingga kalau Anda mencari contoh yang lebih banyak mungkin tidak sulit ya, tidak sulit. Nah, agar Anda mudah memahami, nanti di akhir nanti akan ada semacam assignment, Anda disuruh mencari contoh dari paper yang yang salah satu bagiannya itu ada apa itu pengukuran mutu produk ya menggunakan dimensi-dimensi dari Pak Karvin ini. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan di sesi yang ketiga ini. Untuk lebih memahami, tolong dibaca lagi berulang-ulang. Kalau masih kurang, Anda bisa melengkapi dengan referensi yang lain. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.